selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Dina Ampera MSI dan Bapak Nur Basuki SPD MPD MPDT. Perkenalkan, nama saya Amalia Anggraini dengan NIM 52033430005, kelas Tata Busana C Stambuk 2020. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester pada mata kuliah Desain Pembelajaran. Menurut jurnal yang saya baca, yaitu jurnal Desain Sistem Pembelajaran oleh Dr. Suwarjo MPD pada Universitas Negeri Yogyakarta, terdapat beberapa definisi dari para ahli mengenai desain pembelajaran. Yang pertama dari Gagne 1985 menyatakan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar peserta didik. Proses belajar tersebut memiliki tahapan saat ini dan tahapan jangka panjang. Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh Gentry, yaitu tahun 1985, bahwa desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi, dan teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk keefektifan pencapaian tujuan. Dari pengertian para ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa dalam desain pembelajaran yang didesain atau dirancang yaitu program pembelajaran, tujuan, strategi, teknik, dan media pembelajaran. Desain pembelajaran tidak hanya berperan sebagai pengembang bahan ajar, tetapi juga merupakan sebuah proses genetik yang digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran dan kinerja manusia dan untuk menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Alasan mengapa kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan pendidikan, dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal menguasai teori belajar dan teori pembelajaran dikarenakan teori belajar dan pembelajaran sangat penting dalam melaksanakan pendidikan. Teori belajar itu sendiri adalah seperangkat proporsi yang terkait secara sistematis yang membangun hubungan sebab akibat antara variabel yang saling bergantung. Sedemikian rupa sehingga perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi selama periode waktu yang lama sebagai akibat dari latihan atau pengalaman. Kriteria untuk teori yang ideal adalah formal, tepat, konsisten secara internal dan memiliki berbagai pembelajaran dan motivasi. Secara umum, teori belajar dikelompokkan menjadi 4 aliran, yaitu teori perilaku, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanis. Pendidikan bukan sekedar penerapan teori-teori pembelajaran saja, akan tetapi ketetapan dalam memilih metode dan pendekatan sangat penting dalam pendidikan, sehingga guru hendaknya menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi, sehingga aspek-aspek yang ada pada diri siswa dapat dikembangkan secara lebih baik. Dampak yang akan timbul ketika kita dalam mendesain mengabaikan aspek-aspek penting. Yang A, identifikasi kebutuhan pembelajaran. Dampak yang akan terjadi yaitu sumber potensi peserta didik akan terabaikan. Juga karena kebutuhan dalam pembelajaran tidak disesuaikan dengan apa yang diterapkan. Selanjutnya terjadinya permasalahan hambatan dalam mengetahui tingkat kelemahan setiap individu peserta didik. Selanjutnya, ada penggunaan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang B, identifikasi karakteristik peserta didik, yaitu guru tidak akan mengetahui bagaimana kualitas setiap individu yang seharusnya dijadikan sebagai petunjuk dalam pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Yang C, identifikasi kemampuan awal peserta didik. Guru akan mengajarkan materi yang tidak sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, seperti contohnya memberikan soal yang terlalu sulit ataupun yang terlalu mudah. Yang kedua, selanjutnya yaitu ada siswa akan sulit memahami materi yang diberikan. Yang ketiga ada
ketidakefektifan atau ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Ada dua macam teori belajar yang menurut saya cukup relevan untuk dijadikan rujukan dalam tugas sebagai guru nantinya. Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif. Sebelum itu, terdapat pendapat menurut Preigut 1983 dalam Dageng 1990 mengemukakan dalam teori belajar dan pembelajaran bahwa teori preskriptif adalah goal-oriented. Sedangkan teori deskriptif adalah goal-free. Maksudnya adalah teori pembelajaran preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan teori pembelajar deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Setelah saya membaca buku, yaitu buku dari Dr. Yuberti MPD yang berjudul Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan, teori yang relevan digunakan untuk pendidik menurut saya yaitu yang pertama, teori behavioristik yaitu aliran tingkah laku. Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat atau interaksi antara stimulus dan respon. Belajar tidaknya seseorang tergantung pada faktor-faktor yang diberi oleh lingkungan. Siswa-siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktek. Mereka dilatih untuk memiliki unsur-unsur ketepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Beberapa ilmuwan termasuk pendiri sekaligus penganut behavior antara lain yaitu Tom Dyke, Watson, Holt, Guthrie, and Skinner. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Belajar sekadar melibatkan hubungan stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang kompleks. Pengetahuan yang telah dimiliki sebelum sangat menentukan. Pengetahuan yang telah dimiliki sebelum sangat menentukan hasil belajar. Termasuk ilmuwan dengan kategori kognitif adalah Gagné, Piaget, Ausubel, Berner. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta berdiskusi bersama teman-temannya. Mata kuliah desain pembelajaran berperan penting membantu guru untuk memenuhi tugasnya sebagai pelatih, memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan kurikulum juga harus menjadi langkah awal sebelum proses pembelajaran. Dengan kita belajar mengenai desain pembelajaran, kita dapat memenuhi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun manfaat mempelajari mata kuliah desain pembelajaran yaitu meningkatkan kemampuan pembelajaran, instruktur, guru, widya iswara, dosen, dan lain-lain. Mengembangkan sistem belajar mengajar sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Dengan perencanaan yang cermat dan akurat, Anda dapat memprediksi seberapa sukses Anda nantinya. Ini akan mencegah keberhasilan karena guru dapat mengantisipasi semua kemungkinan kegagalan dalam perencanaan. Guru juga harus memahami tujuan apa yang ingin dicapai, strategi apa yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan sumber belajar apa yang harus kita gunakan. Selanjutnya itu sebagai alat pemecah masalah. Dengan perencanaan yang matang, segala kemungkinan dan masalah yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dengan cepat, sehingga pemecahannya juga dapat diprediksi. Selanjutnya, menggunakan berbagai sumber belajar secara tepat. Bila direncanakan dengan baik, guru dapat mengidentifikasi sumber belajar yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu materi pembelajaran. Karena banyak sumber belajar saat ini tersedia dalam bentuk cetak maupun elektronik. Selanjutnya, pembelajaran berlangsung secara sistematis melalui perencanaan. Dengan perencanaan yang baik, pembelajaran tidak berlangsung dengan tenang, tetapi terarah dan terorganisir, dan guru dapat menggunakan waktu seefektif mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikianlah jawaban saya atas ujian tengah semester pada mata kuliah desain pembelajaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the